Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertanya buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama merendahkan diri. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ke-7 dan maksudnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah tidak harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadat kita yang tertulis dalam Alkitab Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang berat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap yang dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini yaitu Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Demikianlah bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang.
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, umumnya dalam hidup manusia, secara khusus orang Batak, ada keinginan ataupun falsafah untuk mendapatkan hamoraon, hagabeon, hasangapun, kekayaan, kesuksesan, dan juga ingin dihormati oleh orang banyak. Terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu masing-masing kita banyak menerima berkat Tuhan yang tidak terhingga. Berkat Tuhan misalnya yang mencukupi kebutuhan dasar kita, kebutuhan rumah tangga. Berkat Tuhan yang mencukupkan keselamatan kita, perlindungan kita, dan lain sebagainya. Sehingga dari hal itu kita mau melihat ternyata yang utama Tuhanlah yang mempunyai kuasa itu, yang mempunyai segala sesuatunya, dan memberikannya kepada umatnya untuk mencukupi kehidupannya, supaya dia dapat hidup serta bersyukur, dan dia juga dapat mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Tuhan. Jadi semua tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu ia memberikan berkatnya dengan berbagai bentuk. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tapi dalam Injil Lukas ini bahwa telah disebutkan tadi bagaimana Tuhan Yesus memakai sebuah perumpamaan yang disebut ada seorang kaya. Orang kaya ini sudah berpikir dia akan melengkapi segalanya. Dia akan memperbesar lumbungnya, memperbesar gudangnya, supaya ia dapat menimbun harta yang dapat digunakannya secara bertahun-tahun. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, adalah menurut pemikiran manusiawi sangat baik bila dia berupaya untuk mencari segala sesuatu, termasuk mencari kekayaan, harta, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini ia bertanya kepada Yesus, ia meminta petunjuk kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawabnya, dan ia malah mengatakan, apakah aku hakim bagimu? Dan ia melihat bahwa cita-citanya, keinginannya sudah menyimpang, sudah melenceng, dan itulah yang salah. Dan itu yang membuat betapa beratnya godaan harta dunia itu. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan kita yang terus diajarkan untuk bekerja keras, yang selalu diajarkan untuk bekerja dan bekerja produktif, bahwa waktu adalah uang, sehingga terus menerus bekerja secara maksimal untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, sehingga dapat merubah motivasinya. Dan itulah yang salah. Kenapa? Karena dari hal itu tujuannya menjadi harta duniawi. Ia terjatuh kepada godaan materialisme. Ia bahkan lebih mengutamakan harta tersebut daripada mengandalkan kuasa Tuhan.
Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak salah menjadi orang kaya, sangat baik menjadi orang kaya, akan menjadi nikmat menjadi orang kaya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah mereka lupa diri. Mereka menjadi menyombongkan diri, meninggikan hatinya, berpikir bahwa dengan materi yang ada, dengan hartanya bisa menjamin kehidupannya. Banyak yang berpikir dengan demikian akan menjamin umurnya semakin panjang, menjamin akan lebih bahagia. Ternyata saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemikiran-pemikiran yang seperti itu bukanlah terletak pada yang duniawi, tetapi terletak pada kuasa Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakannya, "Hai engkau yang bodoh," karena dia tidak tahu bagaimana kalau Allah mengambil nyawanya pada malam hari itu juga. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa jaminan hidup bukanlah pada yang ada dalam hal duniawi ini, tetapi jaminan hidup Allah dari Allah itu sendiri, karena Allah yang menjadi sumbernya. Jadi jangan melupakan Tuhan ketika berkat itu sudah datang. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kita juga jangan lebih meninggikan berkat itu daripada sumber berkat itu. Tetapi berkat itu datang dari Tuhan, maka yang patut kita puji, yang patut kita sembahlah Tuhan Allah itu sendiri. Kemudian dari nats ini juga mau menekankan kepada kita tentang penguasaan diri untuk menghindari kerakusan. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bekerja keras tentu sangat baik, tetapi bukan menjadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta duniawi, mendapatkan apapun yang diinginkannya, sehingga nekat melakukan kejahatan. Tetapi dari hal ini mengajari kita bagaimana Tuhan telah memberikan segala sesuatunya, lalu kita juga harus bersyukur dan membuat penguasaan diri kita. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata orang pandai bahwa dunia ini cukup untuk kebutuhan umat manusia secara umum, tetapi dunia ini tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Bahwa dari ungkapan itu mungkin kita bisa melihat bagaimana jika kita terlalu rakus, maka akan banyak hal yang sangat dirugikan di sana. Misalnya kehidupan pada saat ini, pelestarian alam pada saat ini tentu akan berpengaruh nantinya kepada anak-anak, kepada generasi cucu, di mana mereka tidak lagi bisa menikmati alam yang ada pada saat ini. Terus dari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari hal ini kita akan terarah kepada bagaimana kita bukan hanya manusia duniawi, tapi kita juga adalah manusia yang surgawi. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada akhirnya dalam firman ini juga akan mengarahkan kita bahwa terlebih dahulu carilah dahulu kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat 33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi lebih dari hal itu, pokok pikiran kita bukan hanya manusia yang duniawi, tetapi Yesus mengatakan
kita juga adalah hal yang surgawi. Oleh sebab itu kita akan mencari harta, kita akan mengumpulkan harta di surga, dan itu tidak akan hilang, dan itu tidak akan berkarat, dan itu tidak akan dimakan oleh ngengat. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahwa dari hal ini kita mau melihat satu hal lagi. Di dunia ini adalah sementara, adalah hal yang fana, tetapi ingatlah kerajaan surga yang telah disediakan oleh Tuhan Allah adalah abadi. Oleh karena itu, marilah kita menuju ke sana dengan melakukan firman Tuhan, dengan menguasai diri kita supaya tidak terjatuh dalam kerakusan, lalu Tuhan Allah berkenan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami, yang telah sampai kepada kami. Kami menyadari berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami masing-masing, keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami juga bermohon kepada-Mu ya Tuhan. Selain daripada berkat duniawi yang telah kami terima, berikanlah kepada kami hal-hal yang pokok, hal-hal yang utama, yaitu kerajaan-Mu, seperti Engkau menerangkan pengajaran kepada murid-murid, kepada orang banyak, supaya kami juga mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu itu juga yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya manusia duniawi, tetapi kami jugalah manusia surgawi, anak-anak Tuhan yang terus dibimbing oleh Roh Kudus. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.